Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Indah Ratnasari. Saya selaku peserta didik Latsar CPNS Kabupaten Sumedang gelombang 2 tahun anggaran 2025 angkatan 12 kelompok 2 bersama dengan Pusdikmin Lemdiklat Polri. Pada saat ini saya meminta Bapak untuk menjadi narasumber untuk tugas kelompok. Apakah Bapak berkenan? Apabila berkenan, mohon izin Bapak untuk meminta perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Teguh Kurnia. Saya sebagai pelaku usaha toko ban dari Sumedang. Menurut Anda, wawasan kebangsaan itu apa, Pak? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia, di mana kita harus melakukannya berdasarkan yang pertama Pancasila, yang kedua harus sesuai Undang-Undang 1945, yang ketiga sebagai menurut NKRI, yang keempat berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu menurut Anda bela negara itu seperti apa? Bela negara menurut saya adalah sikap dan perilaku membela negara, tidak harus ikut ke medan perang, tetapi kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana Anda menanamkan nilai-nilai bela negara tersebut dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan profesi Anda? Saya sebagai penjual ban, yang saya lakukan terhadap konsumen yang datang ke sini maupun berbeda agama atau beda suku, saya harus bersikap toleran, harus ramah, harus jujur, dan harus memberikan pelayanan yang terbaik. Terutama yang saya jual adalah ban-ban produk yang sesuai standar nasional Indonesia. Lalu apa upaya-upaya Anda dalam bela negara di tengah isu kontemporer yang ada saat ini? Pandangan saya sih kan sekarang banyak yang berita yang beredar atau yang hoak-hoak yang gitulah. Cuman saya sebagai warga negara Indonesia, saya tidak melakukan hal-hal yang belum pasti atau menceritakan yang hal-hal yang hoak kayak gitu ke semua pelanggan-pelanggan saya, karena kalau menurut saya hal itu hal yang tidak boleh dilakukan oleh saya. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Nana Heriana. Profesinya Bapak? Saya sebagai petugas di Satuan Transmisi TPRI Bukit Nyampai, Sumedang, Jawa Barat. Pak, arti wawasan kebangsaan itu seperti apa ya Pak ya? Wawasan kebangsaan itu intinya cara kita melihat dan mikir tentang Indonesia sebagai satu bangsa. Jadi gimana kita ngerti pentingnya hidup rukun, saling menghargai perbedaan, dan punya rasa cinta sama tanah air. Dengan wawasan kebangsaan, kita jadi sadar kalau kita hidup bareng-bareng di negara berbeda-beda, tapi tetap satu. Sini kan Bapak berprofesi sebagai penjaga pemancar TV ya Pak ya? Ya, betul. Kalau menurut Bapak, apa sih aksi bela negara yang Bapak lakukan sesuai dengan profesi Bapak saat ini? Sebagai petugas pemancar di TPRI, kebetulan TPRI kan punyanya pemerintah lah, negara gitu kan. Kita bisa ikut bela negara lewat kerja yang jujur dan bertanggung jawab. Terus juga kita menjaga kualitas tayangan bisa dinikmati oleh masyarakat dengan lancar, memastikan sinyal, apalagi buat acara-acara penting seperti kegiatan atau berita nasional, seperti upacara nasional, kita lah juga kerja sesuai SOP, nggak ada gangguan yang merugikan orang banyak, dan menjaga fasilitas punya negara seperti gedung, perangkat, semuanya itu kita jaga. Dan pertanyaan terakhir Pak, bagaimana menurut Bapak upaya-upaya yang dapat dilakukan di tengah isu kontemporer yang kaitannya dengan bela negara? Yang pertama yang bisa kita lakukan, kita harus pakai akal sehat di besok, jangan menyebarkan hal-hal hoax ya. Terus kita harus cari dulu kebenarannya yang akurat sebelum kita menyebarkan, menghargai perbedaan antara suku, ras, agama, karena negara kita kan berbeda-beda suku, ras, agama. Terus kita harus cinta produk lokal. Jadi kita itu harus mengutamakan produk lokal untuk kemajuan negara dan bangsa gitu kan. Terus yang keempatnya kita harus menghindari apa itu namanya KKN, terus suap seperti begitulah, supaya negara kita itu stabil untuk menghindari KKN itu, apalagi kita sebagai pegawai pemerintah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Masruro. Saya merupakan peserta didik Latsar CPNS Kabupaten Sumedang tahun 2025. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Panji yang berada di samping saya. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Baik, nama saya Panji Muhammad Rijal, pekerjaan sebagai anggota Polri. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, apa yang
Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang seseorang terhadap keberagaman manusia. Untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak, apa itu arti dari bela negara? Bela negara merupakan mengabdi kepada negara sesuai dengan profesi saya sebagai anggota Polri. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Bapak menanamkan bela negara dalam kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan profesi Bapak? Dengan melakukan tugas secara bertanggung jawab dan dengan mengayomi masyarakat. Pertanyaan yang keempat, apa upaya-upaya bela negara yang dapat Bapak lakukan di tengah maraknya beragam isu kontemporer yang ada saat ini? Sebagai anggota Polri, sudah sepantasnya menjadi garda terdepan dalam berbagai isu darurat yang terjadi. Terima kasih atas waktunya Bapak Panji Muhammad Rizal untuk bersedia wawancara terkait bela negara dan isu kontemporer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ibu, perkenalkan, nama saya Nadia Dunia Febriani. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS 2025 dari Kabupaten Sumedang, gelombang 2, angkatan 12. Saat ini saya berbicara dengan Ibu kan? Nama Ibu Ani Rufiani, Ibu pekerjaannya sebagai mantan karyawati salah satu yayasan keluarga yang ada di Kabupaten Sumedang. saat ini Ibu aktif dalam Di wira swasta, selain aktif di lingkungan masyarakat, di rumah juga Ibu membuka menjahit. Ibu boleh ya saya wawancara sedikit. Menurut Ibu, apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah serta bangsa yang didasari oleh beberapa hal yang mempunyai tujuan antara lain menumbuhkan rasa nasionalisme, menumbuhkan rasa patriotisme, kemudian cinta kepada tanah air. Juga kita harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu menurut Ibu, apa itu bela negara? Bela negara zaman sekarang itu berbeda sekali dengan zaman dulu. Sebab kalau zaman dulu itu kita meraih kemerdekaan dengan cara berperang pahlawan Indonesia kita berperang sampai di titik darah penghabisan sampai kita merdeka. Untuk zaman sekarang bela negara itu antara lain kita bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan meningkatkan nilai-nilai budaya tradisi kita, misalnya dengan memakai baju batik, dengan kita bersikap sopan santun, menghargai pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita, dan juga kita bisa berbangga kepada para pejuang-pejuang yang telah mempertahankan kemerdekaan kita. Bu, bagaimana cara Ibu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara tadi ke kehidupan Ibu sesuai dengan profesi yang saat ini Ibu jalankan? Antara lain adalah dengan melestarikan kebudayaan, kemudian juga kita memelihara tradisi-tradisi yang selalu bisa dilestarikan. Kemudian juga kita harus menjaga lingkungan hidup, kemudian juga kita diusahakan harus membeli barang-barang dari produk dalam negeri. Lalu Bu, apa upaya bela negara yang dapat Ibu lakukan atas isu-isu kontemporer yang sedang terjadi belakangan ini? Di masyarakat Indonesia yang sekarang ini yang sedang ramai antara lain adalah perilaku anak-anak muda dari tingkat sekolah SMP, SMA sampai ada juga sampai ke universitas, ke mahasiswa, yaitu tentang bullying, kemudian tentang etika bersahabat. Nah, kemudian juga ada untuk yang lainnya adalah tentang korupsi, tentang narkoba dan lain sebagainya. Nah, itu pada dasarnya adalah kita harus kuat dalam keimanan kita, di mana kalau kita tidak kuat, keimanan kita goyah, maka akan merugikan negara, bisa merugikan orang lain, juga merugikan diri kita sendiri. Dengan keimanan kita yang kuat, kita bisa bertakwa kepada Allah, menjaga ketakwaan kita kepada Allah, sehingga Allah bisa menjaga diri kita, melindungi kita semua. Terima kasih Ibu atas wawancaranya, sungguh sangat inspiratif. Semoga kita semua bisa terhindar dari para bahaya. Boleh diperkenalkan dulu nama dan kesibukan kesehariannya? Ya, izin memperkenalkan diri ya Mbak. Nama saya Almoghteni Nur Hasan, sekarang mahasiswa S2 PWK Unisba. Sebagai mahasiswa magister, apa yang Teteh ketahui tentang wawasan kebangsaan? Menurut saya wawasan kebangsaan itu cara kita memandang terhadap lingkungan di sekitar kita supaya tetap berdaulat, tidak terpecah gitu Mbak. Nah, menurut Tetehnya nih, bela negara itu apa sih? Kan kalau tadi wawasan kebangsaan itu lebih ke cara pandang kita terhadap lingkungan sekitar. Kalau bela negara itu lebih ke sikap kita dalam berperilaku sebagai warga negara untuk menjaga kedaulatan itu, untuk menunjukkan bahwa kita itu cinta terhadap tanah air, untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia gitu. Untuk menanamkan bela negara itu
yang berkaitan dengan Teteh kan sekarang jadi mahasiswa, sebagai mahasiswa, penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Kalau menurut saya, penerapan dalam bela negara dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pekerjaan saya dan profesi saya saat ini gitu ya Teh, salah satunya itu kan dalam meriset sesuatu itu kan pasti ada pro dan kontranya. Itu ketika kita menghadapi pro dan kontra itu harus menghargai perbedaan, karena kalau misalkan kita tidak menghargai hasil riset orang lain atau tidak menghargai pendapat orang lain, itu kan pasti akan ada konflik dan kita tidak boleh merasa paling benar, karena kan sebuah penelitian itu kan pasti ada value-nya, jadi kita harus menghargai suatu ide atau gagasan dari masing-masing peneliti gitu. Akhir-akhir ini tuh banyak banget isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia gitu khususnya. Terus kira-kira upaya-upaya bela negara seperti apa yang bisa dilakukan sama Tetehnya di tengah isu-isu tersebut gitu? Kalau untuk isu yang ada di zaman modern sekarang itu kan pasti yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital gitu ya Teh. Pasti kan tidak jauh-jauh dengan penggunaan sosmed dan penyebarluasan berita di internet gitu ya. Nah, sebagai seseorang yang meneliti dan juga kita sebagai pengguna sosial media itu kan harus bisa memilah dan menyaring semua informasi gitu ya. Jadi semua informasi yang kita dapatkan dari internet itu jangan ditelan mentah-mentah, tapi untuk mengupayakan untuk mengurangi penyebarluasan misinformasi gitu. Jadi ketika ada informasi yang masuk itu harusnya kita cross check terlebih dahulu supaya tidak termakan hoax gitu. Ya bagi Teteh sebagai seorang akademisi gitu ya. Ya betul, jadi harus dicek ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Perkenalkan, nama saya Dito Adi Windujati. Saya merupakan peserta didik Latsar 2025 Angkatan 12 di Pusdikin Bandung. Pada saat ini topik yang akan saya tanyakan adalah wawasan kebangsaan dan upaya bela negara di tengah maraknya isu kontemporer. Apakah boleh untuk perkenalan diri terlebih dahulu Pak? Baik, terima kasih. Selamat pagi, nama saya Indra Jati Aziz. Saya adalah dosen teknik sipil di Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, dengan spesialisasi rekayasa transportasi. Oke, terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama saya. Jadi memang wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan Bapak ya mengenai wawasan kebangsaan dan upaya bela negara di tengah maraknya isu-isu kontemporer. Ya seperti globalisasi, intoleransi, dan disinformasi digital. Ya, terima kasih telah mengundang saya. Topik ini memang sangat penting karena tantangan kebangsaan saat ini bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Terutama bagaimana generasi muda memahami makna kebangsaan di era yang sangat dinamis. Menurut Bapak sendiri nih ya, bagaimana makna dari wawasan kebangsaan dalam konteks kehidupan berbangsa sekarang ini? Oke, pertanyaan yang menarik. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa terhadap diri dan lingkungannya dengan berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Artinya apa? Bagaimana kita melihat Indonesia secara utuh, baik dari segi ideologi, sosial, budaya, maupun politik, dalam upaya menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Di era globalisasi seperti sekarang, wawasan kebangsaan berarti kemampuan untuk tetap bangga dan percaya diri menjadi bagian dari Indonesia, tanpa kehilangan keterbukaan terhadap dunia luar. Ya, kalau begitu, bagaimana dengan bela negara Pak? Seberapa relevan konsep ini bagi generasi muda saat ini? Bela negara hari ini tidak lagi hanya identik dengan angkatan nyata. Dia berarti berpartisipasi aktif warga dalam menjaga eksistensi bangsa sesuai perannya. Mahasiswa bisa berperan lewat inovasi, tenaga pendidik lewat integritas, dan masyarakat umum lewat kepatuhan terhadap hukum. Jadi, kesimpulannya, bela negara adalah soal kontribusi nyata dan tanggung jawab moral terhadap bangsa. Ya, menarik Pak. Jadi kalau kita melihat situasi sekarang, menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam menanamkan nilai kebangsaan di tengah maraknya isu kontemporer seperti disinformasi atau intoleransi? Tantangan utamanya adalah krisis identitas dan disinformasi digital. Dengan kata lain, banyak masyarakat, terutama generasi muda, lebih terhubung dengan dunia global ketimbang dengan bangsanya sendiri. Akibatnya apa? Nilai-nilai lokal dan nasional mulai terpikirkan. Jadi, media sosial yang seharusnya menjadi alat komunikasi justru sering digunakan untuk menyebar ujaran kebencian, hoax, dan polarisasi. Dengan kata lain, tantangan kebangsaan sekarang bukan sekedar fisik, tapi ideologi dan digital. Ya, menurut Bapak, apa peran dunia pendidikan, khususnya pada saat ini adalah perguruan tinggi dalam memperkuat wawasan kebangsaan ini? Oke, perguruan tinggi adalah tempat terbaik untuk membangun karakter kebangsaan. Selain dalam mata kuliah, nilai kebangsaan harus hidup dengan budaya akademik. Misalnya, melalui diskusi lintas suku dan agama, kegiatan sosial, dan penelitian yang berorientasi pada solusi bangsa. Selain itu, dosen dan tenaga pendidik harus menjadi role model integritas dan objektivitas. Jika mahasiswa melihat teladan, mereka akan meniru semangat kebangsaan tersebut. Oke, terakhir nih Pak ya, apa pesan Bapak untuk generasi muda Indonesia sekarang? Baik, pesan saya adalah, jangan pernah kehilangan kepercayaan diri menjadi bangsa Indonesia. Cintai Indonesia bukan hanya lewat simbol, tapi lewat tindakan. Jadilah generasi yang berintegritas, berpikir digital, berpikir kritis, dan peduli pada sesama. Itulah bentuk bela negara yang sesungguhnya. Oke Pak, terima kasih banyak nih Pak atas waktunya dan pandangannya. Semoga wawasan yang Bapak bagikan hari ini tuh bisa menjadi inspirasi lah bagi kami semua untuk terus memperkuat semangat kebangsaan dan bela negara di tengah perubahan zaman.
Terima kasih juga. Semoga semangat ini bisa terus tumbuh di kalangan kita.